Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih. Summa ila sahibu syarah Imam Nawawi Al-Bandani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu sudah kita bahas tentang wajibnya para rasul bersifat sidik, amanah, dan tabligh. Berikutnya kita akan bahas wajibnya para rasul bersifat fatonah. Wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam al-fatonah. Wajib bagi para rasul alaihimus salatu wassalam bersifat fatonah. Apa itu fatonah? Cerdas itu apa? Wahia at-tayakkut li-ilzamil husum wa ibtali da'awihim al-batilah. Yang dimaksud cerdas adalah para rasul itu senantiasa siap siaga untuk mengalahkan musuh-musuhnya dalam mempertahankan argumentasinya, dalam mempertahankan apa yang disampaikan. Dan para rasul semua senantiasa siap, senantiasa siaga membatalkan pengakuan batalnya orang-orang kafir gitu. Orang kafir kan ketika diajak ada yang bantah. Ketika yang bantah punya alasan. Alasannya apa? Ya entah itu ikut orang tua mereka, entah itu enggak percaya Tuhan, entah itu apapun alasan mereka bisa dibantah oleh para rasul. Artinya enggak ada alasan mereka untuk menolak kebenaran yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Setiap nabi selalu mempunyai sifat fatonah, semuanya. Artinya para nabi ketika mereka menyampaikan dakwahnya, menyampaikan tablighnya, kemudian ada orang-orang yang menolak, maka nabi selalu bisa membantahi mereka, mengembalikan pikiran mereka kepada jalan yang lurus hingga mereka bisa menerima hidayah. Nah, kalau disampaikan oleh Nabi, diberi petunjuk oleh Nabi, kok masih enggak mau, siapa lagi yang bisa ngasih petunjuk? Artinya memang orang itu digelapkan oleh Allah dan dijadikan oleh Allah menjadi orang yang tidak bisa menerima hidayah, nggak bisa menerima petunjuk, ditutup oleh Allah hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum. Ini sudah ditunjukkan oleh Allah. Allah akan menutup hatinya. Kenapa? Seseorang yang punya fanatik buta, pokoknya kalau nggak kata bapak saya enggak,
Ini biar kamu kasih tahu, biar yang ngajak siapa saja, ya nggak bisa, wong fanatik buta dasarnya. Pokoknya kalau nggak dari bapak saya, enggak, kan repot. Pokoknya kalau nggak si fulan yang ngomong, enggak. Pokoknya kalau nggak si fulan yang menunjukkan, enggak, saya nggak mau terima apa-apa. Ini yang jadi bahaya. Seseorang akan bisa dapat petunjuk kalau dia meninggalkan fanatik. Dasarnya seseorang terhalang untuk menerima hidayah adalah fanatik. Dan fanatiknya fanatik buta. Artinya nggak mau tahu yang lainnya gitu. Berat ini. Kamu boleh fanatik, tapi jangan fanatik buta. Karena kalau kita fanatik buta, kita nggak akan bisa menerima kebenaran yang hak, kebenaran yang hakiki, kita nggak akan bisa menerima. Makanya siapapun yang berpendapat, siapapun yang menyampaikan kebenaran, walaupun itu adalah anak kecil, kita harus terima kalau itu memang sebuah kebenaran. Jangan, wow nggak bisa anak kecil. Abu Lahab, Abu Jahal itu nggak mau menerima Nabi karena dianggap apa? Anak kecil ngajarin saya, gitu loh. Mereka dianggap pembesar Arab, tetua orang Arab, dianggap mereka adalah yang harus ngasih petunjuk, yang harus ngasih petua. Ini kok malah Nabi yang kecil, yang baru kemarin ngasih nasihat ke mereka. Mereka merasa ini loh. Makanya di antara orang itu bisa terhalang menerima petunjuk, bisa hatinya keras, di antaranya kelamaan menjabat sesuatu, itu bahaya. Jangan kelamaan, kalau jabat-jabat bisa lupa diri. Contohnya siapa? Iblis menjabat sebagai penceramah, sebagai apa? Khotib di surga, di langit kepada para malaikat itu bertahun-tahun nggak ada yang gantiin. Begitu datang penggantinya tersinggung dia, anak kecil mau gantiin saya, gitu loh. Makanya kalau jadi imam masjid jangan kelamaan, kalau jadi khotib jangan kelamaan, jadi RT jangan kelamaan. Nanti begitu ketika ada penggantinya dianggap anak kecil mau, gitu loh. Di presiden jangan kelamaan, bahaya, bisa kayak iblis nanti diganti nggak mau, gitu loh. Karena sudah menjabat, sudah enak, sudah punya kedudukan. Iblis kan begitu, akhirnya merendahkan yang lain, menganggap yang lain nggak punya kemampuan, nggak punya kemuliaan, hanya dirinya yang mulia. Ini maka orang yang fanatik buta, orang yang demikian ini terhalang untuk bisa menerima hidayah. Jadi cerdas itu bukan diartikan Nabi itu tahu segala sesuatu, enggak. Bukan Nabi tahu semuanya, bukan. Kalau Nabi tahu semuanya Tuhan namanya. Yang tahu segalanya adalah Allah, bukan artinya pinter itu Nabi tahu segalanya, bukan. Kalau kiai dulu ngartiin fatona itu pinter itu diartikan lengket. Apa lengket itu? Kalau sudah masuk nggak keluar lagi, gitu loh. Nempel ilmunya, sudah nempel. Berarti ilmunya Nabi kan baru diisi oleh Allah, informasi datang dari Allah. Apa yang sudah masuk nggak akan dilupakan. Entah itu kejadian, entah itu berita, entah itu nama sekalipun. Ente kenalan sama Nabi waktu kecil, ketemu lagi usia 50 tahun, Nabi tahu ente yang dulu kecil itu ya namanya si Anu ya. Gak ada yang terlupakan, gak ada. Ini ada mengatakan fatona maknanya lengket, gitu loh. Tapi yang mau kita ambil dari pengertian ini adalah bahwa Nabi itu dengan kemampuannya, dengan kecerdasannya, Nabi bisa menunjukkan kebenaran apa yang disampaikannya. Bahwa yang saya sampaikan ini betul-betul barang yang benar, betul-betul fakta, betul-betul dari Allah, bukan bikin-bikin. Itu bisa disampaikan, bisa diinformasikan dengan dalil-dalil yang jelas.
Lah kira-kira dalilnya apa? Nabi kalau nyampein sama orang, ngajak orang beragama, dalilnya kira-kira dalil apa? Saya utusan Allah, sini masuk Islam, tak kasih duit ya, yang penting masuk Islam, gitu kira-kira. Atau udah masuk Islam dah, pokoknya enak dalamnya dah, asik pokoknya dah. Atau kalau kamu nggak mau ini, gitu kira-kira. Nabi dengan hujah akliyah menyadarkan mereka bagaimana membangun pikiran yang benar, memahami kebenaran, menolak yang batal-batal, dibangun pikiran mereka. Lah kalau enggak gimana coba cara nyampein coba? Saya mendapat berita dari Allah. Kamu diperintah oleh Allah melakukan ini. Allah menjanjikan surga, mengancam neraka. Gimana buktinya? Kalau enggak mau ini kamu. Atau ikut aja, tenang aja. Begitu kira-kira. Wani piro. Hujah. Nabi pertahankan kebenaran. Dan Nabi batalkan pengakuan-pengakuan mereka. Enggak bisa Muhammad, saya Tuhannya udah banyak. Nabi batalkan. Dan itu kemampuan dimiliki oleh setiap para nabi. Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun berhujah? Mempertahankan dakwahnya selama 900 tahun. Umurnya berapa? Kalau dakwahnya aja 900 tahun, umurnya berapa? 1700 tahun umurnya Nabi Nuh itu. Diperintah bangun kapal dari satu pohon. Pohonnya ditanam mulai dia dakwah. Berarti pohonnya umur berapa itu? 900 tahun. Nanti pohon 100 tahunnya udah gede banget. Ini pohon 900 tahun kayak apa gedenya? Makanya satu kapal dibangun hanya dengan satu. Nabi Nuh hujjah. Nggak ada nabi yang nggak hujjah, nggak ada nabi yang datang, saya menyampaikan berita dari Allah. Allah perintah begini, melarang begini. Kalau kamu akan diancam. Kalau kamu mau akan diberikan surga. Mau ya syukur, nggak mau ya udah, anak pulang dulu ya, begitu. Masa begitu nyampeinnya? Susah, nggak pada mau. Iya nggak pada mau. Lah ente dengan kemampuan kamu bisa menyatakan kebenaran, ketidakmauannya di mana? Gitu dong. Enggak, ketidakmaunya gara-gara orang tuanya telah mengajarkan bahwa Tuhan itu ini. Batalkan pengakuan mereka. Bagaimana cara batalinnya? Yang namanya kesalahan, yang namanya sesuatu yang enggak cocok fakta, dia akan terungkap, akan terbongkar, tertutup dengan yang cocok sama fakta. Kebenaran itu enggak bisa ditutupi. Yang namanya kebusukan, mau kamu tutupin kayak apa, lama-lama ya bau, begitu loh. Tutupin lama-lama kan bau. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hujjah di depan manusia yang banyak, Namrud. Nabi Allah Musa alaihissalam hujjah dengan Fir'aun. Terus semua para nabi, nggak ada satupun yang nggak hujjah, nggak ada. Jadi Allah munculkan para nabi ketika mereka berada di situasi munculnya kezaliman yang membahayakan manusia. Fir'aun mulai bahaya, Allah munculkan nabi. Namrud mulai bahaya, Allah munculkan nabi. Kalau cuma jadi raja ya nggak ada masalah. Begitu jadi raja mendolimi orang, membunuh orang, Jadi kalau kamu lihat di suatu peristiwa, film-film atau apa yang diputar oleh orang Yahudi, Nasrani, ada sekelompok kerajaan yang dihancurkan sama seorang, itu nabi, begitu loh. Mereka ngaku ini pahlawan, ini seorang, nggak ada. Yang bisa meluruskan itu hanya para nabi dan para pewarisnya terus, rasul, nabi, pewarisnya para wali, rasul, terus mereka yang punya silsilah untuk peduli kepada kebenaran. Ya, begitupun Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang fatona
dan berhujjah kepada orang-orang Arab, orang-orang Yahudi dan semua yang datang. Apa di antara hujjahnya? Banyak. Kamu bisa baca dalam sirah Nabawi bagaimana kecerdasan Nabi menghujjah orang-orang Arab. Di antaranya ketika mereka mengatakan bahwa patung-patung ini sebagai Tuhan, Nabi katakan, kalau memang patung-patung itu sebagai Tuhan, Tuhan kan pemelihara kita. Terus kalau nanti hidungnya copot gimana? Ya kami ganti. Kalau bajunya kotor bagaimana? Ya kami cuciin, terus kami pakaiin lagi. Nah, jadi yang ngurusin Tuhan kamu. Apa kamu diurusin sama Tuhan? Ya dia yang saya urusin. Kok kebalik kayaknya? Berarti kamu Tuhannya dia dong, bukan dia Tuhan kamu. Bingung dia. Oh iya juga ya. Masa kamu ngurusin Tuhan? Tuhan itu ngayomin hambanya, Rabbul Alamin. Kok jadi kamu yang ngurusin Tuhan, gimana sih? Nabi katakan, ini 360 ini Tuhan kamu semua. Iya, bahkan masih kurang ini, masih kurang. Kok kurang kenapa? Karena 360 ini belum bisa mencukupi, memenuhi semua kebutuhan kami. Ada yang kalau mau kawin ke Tuhan ini, kalau urusan dompetnya hilang ke Tuhan itu, kalau urusan anaknya nggak lahir ke Tuhan itu, kalau urusan terus itu Tuhan satu-satu urusan masing-masing nih. Ada urusan hujan nggak turun, ada urusannya apa rezeki seret, panen nggak datang. Ini punya. Nah, kata Nabi begini. Coba lebih enak mana kamu kalau kamu jadi seorang budak. Kalau dulu kan ada budak, digambarkan gampang jadinya. Seorang budak yang mempunyai 2 tuan dengan seorang budak yang punya 1 tuan. Coba hidupnya enak mana? Ya enak 1 tuan. Lah iya dong. Selesai tuan perintah, istirahat dia. Tunggu tuannya manggil lagi perintah, bangun dia ngelaksanain. Selesai tuannya perintah, istirahat dia. Lah kalau tuannya 2, belum selesai yang ini diperintah, ini merintah. Ini belum selesai, ini merintah. Apa nggak ribet kamu? Lah kalau perintahnya lempeng, kalau berlawanan, kamu tidur, kamu bangun, repot nih. Saya mau tidur, bangun nih, kan ribet. Jadi enak mana kamu punya tuan yang 1 atau punya tuan yang banyak? Ya enak punya Tuhan 1. Maka Tuhan itu 1. Wah, ini hujahnya para nabi. Jadi mereka disadarkan satu persatu sedikit. Akalnya dibangunkan, bukan lu mau percaya monggo, nggak percaya udah goodbye. Gitu. Assalamualaikum. Nggak ada nabi begitu, nggak ada. Nabi semuanya hujah dengan kecerdasannya menyadarkan umat dan membatalkan pengakuan sesat mereka, gitu loh. Apapun yang mereka akui sebagai kesesatan dibatalkan. Para wali di Jawa bagaimana? Batalkan. Jadi mereka bisa menyatukan Jawa menjadi kerajaan-kerajaan Islam yang gemilang pada masa itu. Ini wajib semua nabi bersifat fatona. Jadi jangan sampai kamu mengatakan ada nabi yang bodoh, nabi yang nggak bisa dakwah, nabi yang nggak menyampaikan, nggak ada. Allah bekali mereka semuanya dengan ilmu, dengan kemampuan berpikir, dengan kemampuan berbicara, berhujjah. Waziduha, dan lawannya daripada fatona adalah balada, ai al-ghaflah. Balada itu maknanya belit. Belit itu apa sih? Jendel kalau orang Jawa ngomong itu. Bebel, susah paham gitu loh maksudnya. Kalau diajak ngomong nggak paham sih maksud kamu. Maksudnya apa sih? Kayak kita kalau ngomong suka bebel gitu ya. Diajak ngomong 2-3 kali baru paham. Oh itu maksudnya. Astagfirullah, dari tadi kemana aja loh. Kadang orang udah ketawa semua selesai baru diketawa. Lucu ya, dari tadi lu bebel amat sih pikirannya. Orang udah ketawa lu baru ketawa, gimana sih?
Mustahil para nabi itu otaknya bebel atau ghaflah, lalai, gampang lalai, mau hujah lupa hujahnya, tentang nama orang lupa, tentang kebenaran lupa, tentang sesuatu lupa. Ini mustahil terjadi pada para nabi. Jadi nggak ada nabi yang belet, nggak ada nabi yang baladah. Semua nabi fatona bisa berhujjah. Lah 900 tahun Nabi Nuh ngapain aja? Ya hujah, ngapain aja? Gimana hujah kok lama banget? Memang hidupnya diberikan Allah lama. Dan umat Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh itu kaum yang luar biasa. Orang yang udah kalau sama Nabi Nuh ini kurang ajar luar biasa. Dianggap Nabi Nuh adalah nabi yang bukan betul-betul utusan Allah. Nabi Nuh ini diantara nabi yang disebut Rasul yang pertama, Rasul yang kedua. Artinya disebut Rasul yang pertama. Kok Rasul pertama? Kenapa? Seorang nabi, seorang Rasul yang pertama kali mengajak orang masuk Islam. Yang sebelumnya nggak ada Rasul yang ngajak orang masuk Islam, nggak ada. Masuk Islam semua, orang udah Islam semua. Nabi Adam turun, istrinya Islam apa Islam? Punya anak Islam nggak? Jadi ngajak orang kafir nggak? Anaknya punya anak terus. Muncul lagi Nabi Idris, masih Islam semua. Meninggal Nabi Idris, lama lah mulai itu fitnah iblis muncul, mulai ada yang kafir, mulai ada yang ingkar, mulai lupa kepada Allah, nggak kenal Allah. Turun Nabi Nuh ngajak mereka untuk masuk Islam. Jadi pertama yang ngajak orang masuk Islam Nabi Nuh gitu loh. Sebelumnya udah Islam, nggak ada yang kafir justru. Jadi setelah itu baru muncul lagi nabi lagi untuk ngajak orang masuk dalam agama Islam. Nabi Nuh dakwah luar biasa. Lah yang repot apa? Kalau Nabi Nuh dakwah, umatnya pakai handset tutup kuping, dengerin musik, nggak dengerin maksudnya. Nuh mau ngomong tutupan, jalan dia. La ilaha illallah. Gimana saya mau nyampein ya Allah? Sampai akhirnya umatnya Nabi Nuh sendiri yang ngomong, sudah Nuh, saya capek dengar kamu ngomong terus dah. Kalau memang kamu betul-betul Rasul, kamu janji akan azab, turunkan coba kayak saya mau lihat kayak apa. Lapor ya Allah, begini ya Allah, bikin kapal. Nah, baru bikin kapal tuh. Jadi umatnya yang memang nantang untuk didatangkan azab. Itu Nabi Nuh bikin kapal, pergi, azab datang. Itu yang datang kepada nabi-nabi sebelum. Beda dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kafir diajak nabi untuk masuk Islam, dakwah, dia ngomong, "Kalau memang kamu Rasul, turunkan batu dari langit, tabrakkan ke saya. Kalau enggak, bohong kamu berarti." Apa yang turun? Kami tidak akan menurunkan azab selagi kamu di situ Muhammad. Oh, beda coba. Orang dulu nantang, bikin kapal, azab turun. Nabi Muhammad ditantang, nggak ada azab yang turun, nggak ada. Kami tidak akan mengadab kaum itu selagi ada kamu di situ Muhammad. Maka nggak ada azab untuk kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka ingkar, ketika mereka beda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Terus wa dalilu ala dzalika, apa dalilnya kalau nabi itu fatona ay wujubil fatanati lahum alaihimus salatu wassalam. Dalilnya adalah annahu ay asyan lawin tafat anhul fatona lama qadaru ayyukimu hujjatan alal husmi. Andai nabi tidak bersifat fatona, maka para nabi tidak akan punya kemampuan untuk membantah
argumentasi, alasan musuh-musuhnya. Siapa musuhnya Nabi? Para orang-orang kafir. Wa huwa ay adamul qudrati ala iqamatil hujjah muhalun. Tidak mampunya Nabi untuk berhujjah hukumnya mustahil. Kenapa? Li'annal Qur'ana dalla fi mawadhi'a katsiratin ala iqamatihim al-hujjata 'alal khasmi. Quran menunjukkan begitu banyak tempat dalam Al-Qur'an yang mengkisahkan tentang bagaimana para rasul mendirikan hujjah-hujjah kepada para musuh-musuhnya. Ka qauli ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa tilka ay hujjatu Ibrahim ala qaumihi. Allah berfirman, dan itulah, yakni alasan-alasan Nabi Ibrahim terhadap kaumnya adalah hujjah kami. Hujjatuna atainaha Ibrahim. Maka yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim adalah kemampuan untuk berhujjah kepada kaumnya, kepada Namrud, kepada ayahnya, makanya Nabi Ibrahim ketika ngomong saya menemukan bintang, ini Tuhan kali ini, begitu bintang hilang, bukan, itu Nabi Ibrahim lagi hujjah, bukan Nabi Ibrahim lagi belajar cari Tuhan. Loh, kira Nabi belajar cari Tuhan. Nabi Ibrahim ngancurin patung yang gede-gede, yang kecil sisain yang gede, itu lagi hujjah. Bagaimana menyadarkan kaumnya agar tidak menyembah patung-patung tersebut. Terus kaqauli ta'ala hikayatan ala qaumi Nuh, ya Nuhu qad jadaltana fa aktarta jidalana. Allah berfirman, hai Nuh, sungguhnya kamu telah berhujjah, telah membantah para musuh-musuhmu dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu untuk kami. Ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh adalah orang yang selama 900 tahun terus-menerus berhujjah. Ya Nuh qad jadal tanah. Ini Nabi Nuh disebut dia telah menjadi orang yang senantiasa menjidal atau membantai kaum-kaumnya. Faktarta jidalana, dan kamu begitu banyak membantah-bantai kami. Ngelakuin apa saja bantah. Di antara fitnah untuk kaum Nabi Nuh apa? Iblis itu nongkrong di kuburan anak-anaknya Nabi Adam. Kalau mereka ziarah kubur Nabi Adam, ke anak-anak Nabi Adam, ke penerus-penerusnya ini, maka pulang dari situ qabul hajat. Apa yang mereka maui qabul. Oh, ini qabul. Ya, ketika Nabi Nuh itu udah anaknya sedikit, istrinya sedikit, hartanya sedikit. Kata mereka, Nuh, lain itu mbok mikir sini, mbok sadar ente Nuh. Saya datang ke kubur-kubur ini dapat banyak, anak saya banyak, istri banyak, harta banyak. Lah saya mau ikut kamu, yang saya dapat apa? Udah kamu miskin, sedikit anak, sedikit harta, nggak punya yang diandalkan untuk bisa kami ikutin kamu. Coba, fitnahnya demikian. Makanya larangan ziarah itu pertama zaman Nabi Nuh dilarang ziarah orang itu. Kenapa? Fitnah. Orang ziarah malah jadi fitnah. Kesononya jadinya nyupang gitu loh. Datang malah pengen untuk mendapatkan sesuatu. Mbah, putune teko mbah, kasih nomor mbah. Ini apa yang begitu? Itu dilarang zaman Nabi Nuh karena fitnahnya demikian. Wa qaqali ta'ala wajadilhum billati hiya ahsan, sebagaimana firman Allah pula, dan bantahilah mereka
dengan bantahan-bantahan yang baik. Maksudnya adalah membantah mereka dengan bantahan yang mengandung dengan kasih sayang. Ini ayat turun untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitariqil lati tashtamilu ala naw'i irfaqi bihim. Wa man lam yakun fatinan la yumkinuhu iqamatul hujjati wala mujadalah. Kalau Nabi tidak punya kemampuan untuk berhujjah, tidak punya sifat fatona, maka akan hilang kemampuan untuk berhujjah dan menegakkan alasan-alasan kebenaran yang dibawanya. Wa hadil ayat wa in kana waridatan fi ba'dihim illa annama thabata li ba'dihim minal kamali alladzi la yatimul maqsud illa bihi tuthbitu li jami'ihim. Ayat-ayat ini meskipun turunnya hanya menerangkan sifat-sifat fatonah pada sebagian rasul, tapi sungguhnya kesempurnaan sifat yang telah tetap bagi sebagian mereka, yang tidak akan bisa sempurna sesuatu maksud kecuali dengan hal tersebut dapat menetapkan kepada mereka semuanya. Dikatakan dalam ayat yang lain, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain, rasul yang satu dengan rasul yang lain dalam hal sifat pokoknya, gitu loh. Mereka semua sidik, tabligh, amanah dan fatonah. Fathabatal fatonatu li jami'i, maka tetaplah sifat fatonah kepada seluruhnya. Wa in lam yakunu rusulan bal anbiya'an faqat. Meskipun tidak semua mereka itu adalah rasul, tapi sebagiannya hanyalah para nabi, tapi tetap mereka adalah fatonah, orang yang bisa mendirikan hujjah, membantai musuh-musuhnya, meluruskan paham musuh-musuhnya agar mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amar rasulu fal wajibu lahum kamalul fatonah. Kalau nabi diberi oleh Allah fatona, kalau rasul kamalul fatona, kesempurnaan fatona. Artinya nabi ya hanya pinter aja pokoknya. Pinter itu ya menguasai pemahaman tentang kebatalannya semua orang, memahami kebenaran yang disampaikannya, walaupun mereka tidak banyak berhujjah kepada musuh-musuhnya. Tapi kalau rasul diberikan oleh Allah kamalul fatonah, sempurna sifat fatonahnya hingga kemampuannya melebihi para nabi di dalam berhujjah. Wa idza thabata lahum hadhihi sifat, maka apabila tetap bagi mereka, wajib bagi mereka sifat-sifat ini, ay al-arba'atu, sifat yang 4, istahala alaihim addaduha, maka mustahil lawan dari sifat-sifat ini bagi mereka. Mustahil mereka bersifat dengan sifat lawan dari sifat-sifat yang 4. Wa makna istihalatiha adamu qubuliha atsubuta bidalil syar'i. Yang dimaksud mustahil adalah bagi para rasul adalah tidak menerimanya sifat-sifat itu, tidak menerima subutnya sifat-sifat itu kepada mereka. Karena wajibnya bagi para rasul terhadap sifat-sifat itu berbeda dengan wajibnya bagi Allah. Wajib bagi Allah maknanya apa? Adamul intifa. Allah wajib bersifat dengan sifat 20. Makna wajibnya adalah adamul intifa. Tidak, semua sifat itu tidak mungkin tiada dari Allah. Semua sifat itu tidak menerima tiada dari zatnya Allah. Tapi kalau
wajibnya bagi para rasul sidik, tabligh, amanah, fatonah, maka ini sifat wajib yang maknanya adamul infikak, tidak menerima pisah dari nabi. Artinya selama nabinya ada, sifat itu selalu ada pada nabi. Kalau nabinya nggak ada, ya nggak ada sifatnya, mau nempel siapa sifatnya, maka disebut adamul infikak, nggak pernah pisah. Berarti yang mustahil nggak pernah ada pada para rasul. Selama rasulnya ada, sifat yang mustahil nggak pernah ada pada dia. Kenapa? Karena ada lawannya, sifat-sifat yang wajib. Ada fatonah, ada tabligh, ada amanah, ada sidik. Bagaimana mungkin si lawannya dari sifat-sifat ini akan berada pada para rasul? Jadi adamul infikak dan adamul intifa. Dan semua sifat-sifat yang mustahil tidak terjadi pada para nabi bidalil syar'i, dengan dalil syar'i. Ini wajib yang ada bagi para rasul jumlahnya 4, yang mustahil bagi para rasul juga jumlahnya ada 4. Kemudian kita akan bahas sifat berikutnya, ya wal jaizu fi haqihim alaihimus salatu wassalam al a'radul basyariyatu allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Berikutnya adalah sifat jaiz bagi para rasul. Ada sifat yang wajib, ada sifat yang mustahil, ada sifat yang jaiz. Kok sifat jaiz? Yang wujudnya aja jaiz, ya sifatnya jaiz dong. Nabinya kan boleh ada, boleh nggak ada. Sifatnya ya boleh ada, boleh nggak ada. Artinya sifat jaiznya Nabi. Apa sifat jaiz bagi Nabi? Al-a'radul basyariyah, bersifat kemanusiaan. Allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah, yang mana sifat-sifat itu tidaklah menurunkan derajat martabat yang tinggi dari mereka, tidak merendahkan, tidak mengurangi derajat kemuliaan mereka. Semua sifat manusia itu sifat yang apabila terjadi pada Nabi ini enggak boleh semuanya. Kalau sifatnya para nabi, sifat kemanusiaan Nabi boleh terjadi pada manusia yang lain. Tapi sifatnya manusia yang lain tidak semuanya boleh terjadi pada Nabi. Kenapa? Karena sifat manusia yang lain ini kadang sifat itu juga mengandung sesuatu sifat yang mengurangi derajat kemuliaan. Sedangkan sifat kemanusiaan Nabi adalah sifat-sifat yang oleh Allah Nabi itu dijaga dari memiliki sifat-sifat yang mengurangi derajat kemuliaan, yang mengurangi, yang menurunkan derajat ketinggiannya. Kalau sifat itu akan ada, dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sifat itu tidak terjadi pada mereka. Seperti apa? Kal marodi, seperti sakit. Sakit ini juga sifatnya manusia. Malaikat sakit enggak? Manusia sakit, maka Nabi boleh sakit, tapi ghairu munfirin, sakit yang tidak membuat orang itu menjauhinya, gitu loh. Kalau ada Nabi kok sakit, tapi sakitnya sampai dijauhi orang, itu mustahil. Kenapa? Berlawanan dengan misi dakwahnya, berlawanan dengan misi kerasulannya, yang mana dia harus berada di tengah-tengah umat, membimbing umat
dia diberikan sakit, mendapat sakit yang dijauhi umat, berarti dia keluar dari misinya. Ini mustahil gitu loh. Jadi nggak semua sakit boleh terjadi pada Nabi. Nabi boleh sakit, tapi nggak semua sakit boleh terjadi pada Nabi. Seperti apa yang boleh? Kalju, lapar, boleh. Seperti yang lain-lainnya lagi tuh. Wal atos atau haus boleh pula terjadi pada Nabi. Tapi itu pun juga yang tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Wa naum, tidur. Nabi ya tidur sebagai manusia, Nabi tidur. Tapi tidurnya nggak seperti tidurnya manusia yang lain. Wal akli, Nabi ya makan, tapi makannya nggak kayak manusia yang lain. Makannya nggak sampai merendahkan kemuliaannya. Wa syurbi wal masyi wal rukubi wal bai' wa syira wal jima'il nisa al wajhil bin nikahi au bil milk, kumpul dengan wanita, bersetubuh dengan wanita yang halal dengan cara baik melalui pernikahan maupun melalui kepemilikan budak. Ini diantara sifat-sifat yang boleh terjadi pada para nabi. Begitupun sifat-sifat manusia yang lain yang tidak sampai mengurangi, mencacati derajat kemuliaannya. Nabi makan, tapi makannya nggak kayak kita. Nabi kalau makan gimana? Dikunyah sampai halus, pakai tangan kanan, makannya 3 jari. Kalau makannya roti, kalau nasi bubur ya repot, 3 jari kapan kelarnya. Nasinya nasi gulai, besok gulainya 3 jari gitu ya, sama kayak sumpit, kapan kelarnya gitu loh. Kalau makan roti ya 3 jari. Terus Nabi kalau makan nggak pernah ngacak. Nabi kalau makan itu mulutnya tertutup, nggak pernah menganga, punya sampai halus. Terus paling banyak dikatakan Nabi kalau makan 9 suap, kadang 3 suap, 7, kadang 5 suap. Sedang yang ganjil-ganjil paling banyak katanya 9 suap. Menunjukkan Nabi kalau makan sesuai dengan apa yang disampaikan, berhenti sebelum kenyang, mulai makan setelah lapar. Ini makannya Nabi. Makanya dengan keadaan duduk, Nabi nggak pernah makan duduk di kursi, nggak pernah. Kalau kita udah duduknya di kursi, tengkreng lagi. Nabi kalau makan sedikit, kalau kita kan sedikit-sedikit makan. Bukan makan sedikit, bukan. Kalau kita dikit-dikit makan, asal lihat warung dikit belok. Ini makanya ada wisata kuliner. Sekarang lagi musim tuh urusannya kuliner aja, notol aja, asal lihat warung notol, lihat warung notol. Udah diurusin perut aja. Terus Nabi nggak pernah kelaparan, lapar yang sampai juk banget nih, warung mana warung, makan di warung, nggak ada begitu. Atau geragas punya apa aja makan, dimakan semua, nggak ada begitu. Kalau sahabat lapar, ya Rasulullah, ini pasukan udah 2 hari nggak makan ya Rasul. Ditunjukin ganjelnya Sayyidina Umar, Abu Bakar, udah 2 ganjelnya, 2 hari ya Rasul. Rasul dibuka, saya 3 hari. Jadi Rasul kalau sudah lapar sehari nggak makan, biar lambungnya nggak kerja, diganjel perutnya dengan batu, biar anteng. Kok 2 hari nggak makan, 2 ganjelnya. 3 hari nggak makan, 3. Sampai kalau jalan kreket, batunya kedengeran suaranya gitu loh. Batu yang disusun itu kedengeran suara jalannya. Nggak sampai Nabi terus teriak-teriak kelaparan, enggak.
Begitu ada sahabat yang datang, ya Rasulullah, saya sudah nggak tahan dengar suaranya kroket, sudah kita bisi-bisi nanti ke rumah. Istri saya punya daging buat dimakan ya Rasulullah. Buat berapa orang? Ya paling buat 3-4 orang ya Rasulullah. Ya deh. Habis ini semuanya makan di rumah fulan. Dredeg ya Rasulullah. Jangan soft ya. Ini makannya paling buat 3 orang ya Rasul. Bilang sama harim kamu, kalau sudah matang jangan dibuka, nunggu saya datang. Oh ya, beres kan begitu. Begitu pulang ke rumah, lapor sama harimnya. Yang ngomong begitu kamu apa Rasul? Rasul, ya sudah kamu nggak usah mikirin. Kalau kamu yang ngundang, kamu tanggung jawab. Oh, yang ngundang Rasul kamu nggak usah mikirin. Nabi demikian keadaannya, hingga kalau lapar ya nggak terus apa saja harus dimakan, enggak, ya ditahan sampai ada sesuatu yang bisa dimakan, dan semuanya diajak makan oleh Nabi. Ada yang punya kurma, ketika sudah perjalanan lapar semua udah habis semua bekal, kata sahabat, ya Rasul saya masih punya kurma 2 biji di tas saya Rasul. Ya udah sini tasnya, masukin tangan Rasul, nah larin, udah bagi kurma terus sampai semuanya kenyang. Udah selesai kurmanya, tasnya diambil, buat saya Rasul, tas saya ini Rasul. Dari mulai itu nggak pernah habis kurma di tas itu loh. Nah, di antaranya tasnya punya Sayyidina Anas bin Malik. Begitu begitu akhir hayatnya ditanya, adakah sesuatu yang kamu kecewa di antara hidup kamu? Ada, kehilangan tas itu saya, insya Allah pusing. Apa? Keberkahan Nabi hilang gitu loh maksudnya. Yang senantiasa keluar berkahnya. Ini yang ada pada Nabi di antara mukjizat beliau itu. Beda sama Nabi Isa. Nabi Isa kalau lapar, umatnya lapar, ya Allah anzil alaina ma'idatan minas sama'i dan takun lana fi awwalina, turun berketebuk. Nabi Musa kaumnya manna was salwa, dikirimkan burung, tahu-tahu jadi burung goreng, masya Allah. Nabi nggak begitu. Nabi memberkahkan makanan yang sedikit dipegang jadi banyak gitu loh. Walaupun Nabi ya mampu, mau jangankan minta makanan, mau bulannya aja turun dari langit, apalagi cuman makanan dari langit. Nabi memiliki sifat-sifat yang mulia yang tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Hingga lapar kayak apa, nggak nampak kehinaannya, nggak gitu. Haus kayak apa, nggak nampak. Kan kamu sering lihat iklan, lu kalau lapar resek lu, kan sering lihat begitu kan? Ada begitu ya? Nabi nggak begitu, lapar nggak resek, nggak gitu loh, ya anteng aja. Kalau kita itu lapar reseknya udah. Terus Nabi ya berkendaraan, Nabi ya adanya jual beli. Tapi jual belinya Nabi istimewa, nggak kayak kita. Nabi jual beli, cara jual belinya Nabi itu yang niru bule-bule sono yang Kalau kita kan enggak. Kamu kalau lihat di pinggir-pinggir jalan tuh jual buah naga, jual mangga di atas mobil itu kan ada kan, yang iklan obral 10.000 3. Itu pas kita samperin, Pak ini yang dipajang 10.000. Oh bukan Pak, ini yang 10.000 di pojok nih, nggak kelihatan, busuk-busuk ini ya. Ini berapa Pak? Ini 20.000. Kurang ajar lo, nipu orang, sama orang tertarik kan begitu. Coba kalau di mal-mal di mana, mereka kalau jual sudah pakai cara kita. Yang bagus dijual bagus, yang jelek dijual jelek. Jadi orang datang, ini yang bagusnya Pak, harganya mahal. Kalau yang mau yang murah, ini yang harganya. Nah kita kan enggak, dicampur jadi satu, jualnya mahal. Loh, kalau enggak begini ya rugi dong Pak. Rugi apanya lo rugi? Enggak banyak untungnya, bukan rugi. Ini kalau enggak banyak dianggapnya rugi.
Jadi nggak ada orang kecewa yang melakukan transaksi sama Nabi. Kalau kita kan nggak pulang, kurang ajar, beli ditipu. Lah kamunya begitu beli jeruk sekantong kecut semua, balik, Pak, kecut semua Pak. Berapa belinya Bu? Sekilo. Saya segerobak Bu kecut. Apa enggak kamu terus? Ya Bapak jualnya kecut dong, jangan jualnya bilang jeruk manis. Gimana sih? Jadi kalau jual nipu aja Nabi, nggak ada begitu. Ya. Terus ketika Nabi membeli, Nabi menjual ya baik, membeli juga baik. Makanya ada keistimewaan dalam hal ini. Ada seorang Habib di Afrika ya, bisa mengislamkan orang di Afrika begitu banyak gara-gara apa? Kalau jualin barang ditambahin dikit, bagi mereka aneh nih orang. Timbang sekilo pas ya, ini bonusnya, bingung dia, kok bonus? Biasanya malah dikurangin gitu loh. Ini kok ada orang jual beli malah luar biasa nih orang. Itu gara-gara itu tertarik masuk Islam aja. Banyak orang kalau jual beli malah timbangannya dua, timbangan jual sama timbangan beli. Ini malah jual beli ditambahin. Kalau mak-mak kan enggak pas kilo pas ya Pak, Ibu ya Pak, ambil sendiri. Kalau mak-mak haram itu judulnya. Hati-hati istri kamu. Kalau tanya, ini cabai haram apa halal? Halal. Semua halal. Minta ibu enggak? Minta, haram namanya itu. Minta ibu segala, udah ditimbang, pas pakai nyawil. Ibu ya Pak, astagfirullah. Ya kan kalau, aduh mak. Nabi enggak ada jual ya sempurna, beli ya sempurna. Terus urusan dengan perempuan, urusan dengan para istri-istrinya juga sempurna, tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Hingga istrinya ditanya sejak mulai kumpul dengan Nabi sampai meninggalnya tidak pernah melihat kemaluannya Nabi. Artinya ketika mereka berhubungan, betul-betul berhubungan dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun gitu loh. Bukan dengan cara kayak kita barbar. Kamu kan senangnya barbar. Yang belum gaya apa ya? Kayak udah semua nih. Ini barbar namanya. Walaupun boleh. Kalau sudah istri kamu bebas, kamu mau dari api bebas terserah. Namanya setengah hewan kita kan begitu. Kalau Nabi kan enggak, sopan, tertutup, rapi gitu loh. Ini cara hubungannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bi khilafil junun, beda dengan gila, nggak ada Nabi gila, nggak ada. Qaliluhu wa kathiruhu, baik gilanya sebentar maupun gilanya permanen. Nabi kok gila. Wa kathiruhu wal judam, atau Nabi punya sakit judam atau lepra, wal baros, belang-belang, wal ama, punya sakit buta, wa ghairi dzalika minal umuril munfirrah, dari perkara-perkara yang sampai membuat orang lain lari. Apalagi contohnya penyakit yang membuat orang lain lari dari kamu. Contohnya apa? Corona. Coba kamu kena corona, minggir semua. Kalau enggak pulang. Itu Nabi enggak mungkin kena corona, enggak mungkin. Kenapa? Akan dijauhi sama sakit cacar. Coba anak kamu sakit cacar, pergi sekolah diapain? Dikucilin. Cacar berat, pulang. Maka semua penyakit yang sampai dijauhi orang nggak pernah terjadi pada para nabi, nggak pernah. Jadi kamu harus
menghapus semua cerita-cerita yang dulu pernah kamu dengar tentang nabi-nabi yang punya sakit-sakit yang sampai dijauhi sama manusia, dijauhi sama umat, penyakit yang berbahaya, penyakit yang sampai menjijikan. Ini enggak pernah terjadi pada nabi. Bi khilafil umuril mukhillatin fi muru'atin kal akli ala torik, dan berbeda dengan masalah-masalah yang membuat cacat harga dirinya. Seperti apa? Makan di pinggir-pinggir jalan. Kalau kita kan seneng, namanya angkringan, gimana nggak ajib. Ini kalau sama angkringan kan seneng. Makan di pinggir, Nabi mamnu bagi Nabi. Makanya Gus Dur waktu jadi presiden lihat tukang asongan berhenti, kata Pak Pas Pampres, Pak jangan di sini Pak, rendah Pak. Ish. Memang aneh presiden kok begitu, nggak menjaga muru'ah kehormatannya gitu loh. Makan di pinggir jalan itu mengurangi gitu loh. Lah wong namanya dia nggak senang jadi presiden, ya terserah dia mau ziarah kayak mau makan di mana kayak. Artinya hatinya itu nggak condong ke situ gitu loh. Beda sama orang yang betul-betul maka nggak mau. Nabi nggak pernah melakukan hal-hal yang demikian. Makan di pinggir jalan, terus sambil berdiri. Kalau sekarang kan jadi gengsi, orang datang kawinan makannya standing party, makan sambil berdiri. Wa khirafil dani'ah, dan penyelewengan yang merendahkan. Wa nahwi dzalika mimma la yaliqu bihim fala yajuzu dzalika, dan seperti sifat-sifat yang sampai merendahkan, sifat-sifat yang sampai mengurangi derajat kemuliaannya, kecacatan fisik apalagi, ini mustahil terjadi pada Nabi. Nabi kok pelo ada. Nabi nggak bisa ngomong RR. Nabi nggak bisa ngomong R kan repot. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap nabi diciptakan oleh Allah ala ahsanil wajhi wa ahsanis saut. Allah menciptakan para nabi dengan sebaik-baiknya wajah dan sebaik-baiknya suara. Nggak ada nabi kok suaranya fals, nggak ada. Jadi imam nggak enak suara, nggak ada. Nabi bersuara kok nggak enak, nggak ada. Kumbing, semua yang cacat-cacat ini mustahil terjadi pada para nabi. Ngomong yang demikian bukan berlebihan, bukan. Berlebihan itu kamu mensifati Nabi dengan sifat Tuhan, itu berlebihan namanya. Kalau kamu mensifati Nabi dengan sifat manusia yang sempurna, memang itu sifatnya Nabi. Semua fisiknya sempurna, matanya sempurna, rambutnya sempurna, telinganya sempurna, bentuk badannya, dadanya, semua sempurna Allah bikin. Kenapa? Diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang khusus dengan misi khusus membawa namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana demikian mau dijadikan sama dengan yang lain? Kan pasti dibedakan. Kemudian walam yasiha ana Syuaiba kana dhariran. Maka jangan kamu sangka pula di antaranya tidak benar tentang Nabi Syuaib itu buta. Yang buta Nabi siapa? Bahnya Nabi Yusuf siapa? Nabi Yakub. Yang diceritakan Allah datang, Nabi Yusuf membawa gamisnya ke rumah Nabi Yakub. Nabi Yakub mencium gamisnya langsung melek lagi. Melek lagi itu bukan buta. Nabi kok buta, ini bagaimana sih? Bahkan sampai
para tasawuf meyakini bahwa Nabi Syuaib itu orang yang buta, Nabi Yakub orang yang buta. Mereka bukan buta itu cacat. Wong Nabi itu menuntun kita ke jalan yang terang benerang, ke jalan yang bener, kok Nabi dituntun bagaimana sih? Kemana ya Rasul? Enggak tahu gua jadi tuntun. Gimana Rasul kok? Aneh banget sih. Wa ma kana bi ayyubin minal bala'i fakana bainal jildi wal admi lam yakun munfirran. Dan apa yang dialami Nabi Ayub itu berupa ujian dari Allah, bukan azab. Kamu jangan dengerin cerita-ceritanya orang-orang yang kemudian mengambil riwayat dari orang-orang Yahudi. Kenapa sih kok begitu? Kok riwayat Yahudi diambil? Al-Quran tidak banyak menceritakan kisah-kisah para rasul. Bahkan di antara 25 rasul enggak semuanya dikisahkan dalam Al-Quran. Namanya disebut tapi kisahnya enggak disebut. Bahkan ketika disebut nanti kisahnya akan sama dengan kisah nabi-nabi yang ngapain disebut lagi. Seperti siapa yang disebut Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Yang nggak disebut kayak siapa? Kayak Nabi siapa? Zulkifli, Nabi Yusa, Nabi ini nggak disebut, dilakukan kisahnya apa kita nggak tahu gitu loh. Lah kemudian para mufassirin karena mereka ketika nafsirin itu kurang bahan, nggak ada bahannya lagi di Quran, nyari dari kitab-kitab Injil, Taurat, dari kisah-kisah Isra'i. Nggak disaring lagi, dimasukkan ke kitab-kitab tafsir mereka. Lah kita yang baca buku tafsir dikira dari diri kita, dari kelompok kita. Padahal ngambil dari orang-orang yang mempunyai cerita tapi nggak punya filter. Ini bahayanya. Nggak difilter, kemudian dimasukkan ke buku-buku kita, dibaca anak-anak kita, istri kita, hingga kemudian jadi dongeng. Nabi Ayub sakit belatungan. Kalau mau sholat belatungnya diturunin. Nanti habis sholat tempelin lagi. Kurang kerjaan apa? Wong Nabi kerjanya dakwah, kok ngurusin belatung aja. Allah, kapan kelarnya ngurusin belatung aja? Penyakit yang belatungan, jangankan banyak, kamu punya belatung satu, nggak ada orang dekat kamu, nggak ada. Lu periksa dong. Lu di rumah, jijik gua lihat penyakit itu ada singgat ada, ya Allah. Apalagi sampai dikasih Nabi Ayub diusir dari kampungnya, nggak ada. Itu cerita apa? Nggak ada. Nabi Ayub tidak pernah diusir dari kampungnya, nggak pernah, karena sakitnya tidak pernah sakit yang menjijikkan. Nabi Ayub tinggal di rumahnya selama sakit bersama istrinya. Nggak ada cerita Nabi Ayub diusir, istrinya pergi kemana-mana, nggak ada begitu, nggak ada. Nabi Ayub tetap berada di rumahnya sampai Allah perintahkan Nabi Ayub untuk pergi ke suatu daerah. Di daerah itu Allah perintahkan Nabi Ayub untuk menginjakkan kakinya ke bumi. Maka muncul dua mata air, yang satu untuk minum, yang satu untuk mandi. Maka sembuhlah Nabi Ayub, seluruh isi badannya sembuh bersih semuanya. Dan Nabi Ayub pulang ke rumahnya. Sampai rumahnya, Assalamualaikum. Istrinya keluar, cari siapa Pak? Cari siapa Pak? Saya Ayub. Yang bener. Kembali lagi seperti 18 tahun yang lalu coba. Nabi Ayub sakit selama 18 tahun. Maka Nabi Ayub sakit antara kulit dan tulang. Di mana itu? Di dalam. Jadi nggak kelihatan mata, nggak menjijikkan, tapi sakit yang luar biasa, gitu loh. Karena sakitnya Nabi itu melebihi kita. Nabi katakan,
asyaddukumul balaul anbiya. Sumal amtal tumal amtal. Seberat-beratnya sakit itu sakitnya para nabi. Kalau kamu sakit, nabi sakit, jangan dibandingin, jangan. Kenapa? Kita punya kemampuan menahan sakit kecil. Nabi punya kemampuan menahan yang luar biasa, hingga sakit yang Allah berikan melebihi sakitnya untuk kita. Karena daya tahannya melebihi kita. Jangan dikira Nabi mah kekasih Allah, sakitnya pasti enteng-enteng, paling sakitnya bisul, yang enteng-enteng. Lu kira Nabi sakit? Jangan dianggap yang demikian. Ini adalah sakit yang menjijikkan, nggak ada. Nabi Ayub tidak pernah sakit yang menjijikkan, nggak pernah. Wa makana bi Yaqub, nah Yaqub nih, fahuwa hijabun ala ainin minan tawasulid dumu, dan yang terjadi pada Nabi Yaqub itu adalah matanya tertutup dengan air mata yang terjadi karena terus-menerus mengeluarkannya. Kamu kalau nangis terus lama-lama kan belerengen, lihatnya samar. Dan Nabi Ayub, Nabi Yaqub begitu, hingga orang melihat kayak matanya sudah buta gitu loh, nggak merhatiin yang lain, nangis saja terus. Bukan buta, bukan. Maka ketika didatangkan gamisnya Nabi Yusuf, dia cium, oh ini gamisnya bener, maka dihapus air matanya, ya melek lagi, seger lagi seperti semula, bahagia kembali dirinya dengan hadir Nabi Yusuf. Jangan dianggap Nabi Yakub buta, jangan. Nabi Ayub cacat, Nabi Ayub cedera sakit yang menjijikkan. Ini cerita Israiliyat, cerita Israiliyat. Ama khurujul mani min imtila'il awiyati fajaizun alaihim. Nabi ngimpi nggak keluar mani. Kalau kita kan nggak ngimpi aja, pengennya ngimpi keluar mani kan. Nabi ngimpi nggak keluar mani. Waktu balik Nabi ngimpi. Nabi baliknya umur berapa? Kalau ngimpinya Nabi ngimpi, diimpiin hal-hal yang demikian itu mustahil. Karena ngimpi yang begitu dari setan itu adalah apa yang Allah jadikan dari setan. Adapun Nabi ketika keluar mani terjadinya demikian karena penuhnya wadah, penuhnya tempat. Mani itu tiap hari diproduksi tubuh kita. Kalau nggak kamu pakai, terus nggak keluar, lama-lama jadi akik, jadi prostat, kencing batu, hati-hati nih. Tapi kalau keluar karena penuh kok keluar lah, mending tuh. Yang keluarnya belum penuh, ada yang karena setan ngimpiin, ada yang karena janda sebelah mendekati, macam-macam nih penyebab keluarnya sebelum penuh maksudnya. Nabi enggak demikian. Nabi ketika penuh maka dia akan tumpah dan keluar tanpa adanya mimpi. Bi khilafi ihtilam fala yajuzu alaihim. Beda dengan mimpi, ketika keluar mani maka itu mustahil bagi para rasul. Li'anahu, karena mimpi, mintalahu syaitan, dari disebabkan oleh bisikan atau hayalan-hayalan yang dimasukkan oleh setan, dari permainan-permainan setan. Li'anahu la sabila lahu alaihi, karena pada diri Nabi nggak ada jalan untuk setan masuk ke dalam dirinya. Artinya pada tubuh semua manusia itu ada jalan yang Allah bikin untuk setan masuk. Jalannya terbuka. Cara nutupnya bagaimana? Banyak-banyak baca muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu jalan menutup
pintu yang untuk masuknya para setan gitu loh. Lah Nabi nggak punya jalan itu, apalagi pintunya nggak ada. Mana buktinya? Ketika bayi Allah tandakan dengan diambilnya darah hitam pada Rasul. Pengambilan darah hitam itu sebagai simbolis bahwa Nabi tidak punya jalan untuk digoda sama setan, untuk dibisikin setan, untuk masuk dalam permainan setan. Nggak ada jalannya, nggak ada. Jadi jangan dianggap pengambilan darah itu secara dohir, artinya betul-betul diambil secara dohir, Nabi jadi nggak tergoda sama setan. Nanti orang-orang kaya bisa begitu, dokter tolong ambil darah hitam saya, bayar nggak apa-apa semiliar, begitu diambil darah hitam bebas dari dosa gitu, setan nggak goda gitu. Enggak, iblis yang goda kamu akhirnya, nanti setan nggak sanggup lagi goda kamu. Jadi nggak ada jalan untuk mereka menggoda para nabi. Wa amasahu famumtaniun alaihim. Adapun yang namanya lupa, lalai, itu tercegah bagi para nabi alaihim fil akhbaril balaghiyah, pada kabar-kabar yang harus disampaikan. Mustahil nabi lupa kepada berita yang akan disampaikan. Tadi saya mau ngomong apa ya? Nggak ada begitu, nggak ada. Nabi kok lupa? Tadi kan kamu nggak lupa, saya tadi mau ngomong. Ente kira penceramah dipotong di jalan, lagi ngomong lupa. Aduh, bahan hilang, tadi ngomong apa saya? Sampai mana tadi? Nabi nggak ada Nabi kehilangan bahan, nggak. Apalagi Nabi lupa pada apa yang mau disampaikan. Oh, mau nyampain Al-Fatihah lupa, ya berarti nggak kesampaian Al-Fatihah dong. Quran kurang surat, mana ada begitu, nggak ada. Nabi menyampaikan demikian, nggak ada. Ai alati tuliba minhum tablighuha, maksudnya sesuatu yang dituntut untuk disampaikan oleh para nabi anillahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, ka qaulihim al jannatu uiddat lil muttaqin, surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah perintah Nabi sampaikan, lupa. Ya Rasul lupa, saya mau nyampe surga buat siapa ya? Insyaallah. Wa adzabul qabri wajibun wa hakadha, dan juga kepada berita-berita yang lainnya yang Allah perintahkan untuk disampaikan, kemudian kok lupa, ini mustahil. Wa fi ghairil balaghiyah ka qama zaidun wa qa'ada bakrun wa hakadha. Begitu juga tentang berita-berita yang tidak perlu disampaikan, seperti seperti kabar bahwa Zaid itu orang yang berdiri, Bakar adalah orang yang duduk. Maka berita-berita yang seperti itu juga bagi Nabi tidak ada lupa. Wa jaizun alaihim fil af'alil balaghiyah, dan terbuka kemungkinan atas mereka dalam perbuatan-perbuatan yang harus disampaikan. Litashre' kasahwi fis sholat, seperti sahwi di dalam sholat. Maka ketika Nabi kok lupa sesuatu, maka yang Nabi lupa itu pasti sesuatu yang telah disampaikan, bukan yang akan. Nah, kalau yang akan sampai gimana? Berarti kurang agama dong. Kalau yang telah disampaikan kok lupa, oh berarti akan ada gantinya. Gitu loh tandanya. Nabi kemarin sholat subuh kunut, sekarang kok enggak kunut? Oh, mesti ada apa-apa nih. Oh iya, diganti pakai sujud sahwi. Gitu loh. Oh, Nabi kemarin duhur 4 rakaat, kok sekarang 2 rakaat, ada apa nih? Oh, diganti sujud sahwi. Oh, Nabi lupa, ditambahin 2 rakaat lagi. Itu begitu.
Jadi nggak mungkin yang belum disampaikan lupa, nggak mungkin. Yang mungkin Nabi lupa adalah setelah disampaikan, dan itu pun lupanya bukan dari dirinya sendiri. Allah menjadikan Nabi lupa. Wa amma nisyanu famumtani'un alaihim fil balaghiyah qabla tablighiha. Dan adapun lupa, maka lupa itu adalah wasahwuhum, dan sahwunya mereka innama huwa listighalihim bi rabbihim. Kalau Nabi itu lupa karena pikirannya lagi tenggelam sama Allah. Contoh, kamu pernah sholat subuh lupa kunut? Pernah? Pernah nggak subuhan juga, Bib? Saya, Bib. Oh, itu kamu mah luar biasa, lain. Nabi pernah subuh nggak baca kunut. Kamu pernah subuh nggak baca kunut. Berarti waktu ruku, setelah ruku nih, terus iktidal, kamu langsung sujud lah. Pertanyaannya, waktu iktidal ketika kamu seharusnya baca kunut, kok kamu langsung sujud? Itu pikiran kamu mikirin apa gitu loh? Ya paling janda sebelah, token listrik belum kebeli, anak sekolah belum bayar, istri minta gelang baru belum kebeli, masuk tuh ruku, ya Allah, gelang ya Allah, begitu. Sami Allahu liman hamidah, model gelangnya begini, kalau langsung sujud ya Allah. Artinya yang membuat kita lalai pada bacaan-bacaan sholat adalah mengingat dunia. Yang membuat kita melalaikan sedang menghadap Allah adalah mengingat dunia. Kamu diundang di kerajaan. Ketika kamu seharusnya duduk berhadapan dengan raja, saking takjubnya kamu sama kerajaan sampai enggak merhatiin, begitu masuk ketemu kerajaan, hordengnya keren loh raja ini. Itu jendelanya ya Allah berapa harganya? Itu lampunya, kata orang, saya rajanya, mbok ngalem saya, kok yang di alam kok lampu, hordeng, apa. Kamu begitu ketika saya ngadep, kita ngadep sama Allah, yang diingat semua yang diciptakan Allah, yang Allahnya nggak kita ingat. Lah beda sama Nabi. Nabi ketika nggak baca kunut, ibarat orang ngadep sama raja lagi tenggelam, sampai nggak ngurusin yang lain, nggak lihat di sebelahnya ada apa, samping ada apa. Itu yang terjadi pada Nabi ketika nggak baca kunut gitu loh. Sedang istighal bi rabbihim, sedang tenggelam kepada Tuhannya. Maka makamnya Nabi itu naik turun ubudiyah. Kalau Nabi naik terus ya kamu ditinggalkan, jadi nggak ngurusin kamu akhirnya. Terus fala yajuzu nisyan bistighalihim bi rabbihim wa amma nisyanu famumtani alaihim bil balaghiyah qabla tablighiha qauliyatan kanat au fi'liyatan. Adapun lupa maka tertutup kemungkinan bagi mereka dalam kabar-kabar yang harus disampaikan sebelum disampaikan atau sebelum dilakukan. Gak ada. Kalau itu sebelumnya dia Nabi ngelakuin, wajib dicontohkan perkara ini, wajib disampaikan ucapan ini. Nabi kok lupa, itu mustahil. Beda setelah disampaikan. Ketika kok lupa, pasti ada sesuatu yang mau dipakai untuk penggantinya. Fal qauliyatan ka qauli al jannatu wa iddat lil
muttaqin. Wal fi'liyatu ka sholati duha idza amarahumullahu bi fi'liha liyuqtada bihim fiha. Kalau perbuatan seperti apa? Nyontohin sholat duha. Kok Nabi lupa nggak nyontohin duha? Mustahil. Atau Nabi lupa nyampein jannah itu, surga itu untuk orang-orang yang bertakwa, itu juga mustahil. Fala yajuzu nisyanu kulli minhuma qabla tabligh, maka mustahil lupa untuk keduanya itu sebelum Nabi menyampaikannya. Al-ula bil qauli wa tsani bil fi'li. Yang pertama dengan ucapan, yang kedua dengan perbuatan. Lupa menyampaikan atau lupa mencontohkan ini mustahil. Wa amma ba'da tabligh, adapun setelah tabligh fa yajuzu alaihim nisyan ma dzukira minallahi ta'ala la minasyaiton. Maka apabila setelah tabligh maka boleh Nabi lupa, tapi lupa itu adalah didatangkan oleh Allah, bukan lupa dari setan. Li'annahu la sabila lahu alaihim, karena setan nggak punya jalan menggoda para nabi alaihi wassalatu wassalam. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam sebuah sabdanya, ini la ansa walakin unsa. Aku itu nggak pernah lupa, tapi aku dilupakan, dijadikan lupa. Wabil jumlati fayajuzu ala dhuwahirihim ma yajuzu alal basyari mimma la yuaddi ila naqsin. Kesimpulannya bahwa bolehlah terjadi atas lahiriah mereka apa yang boleh terjadi pada manusia yang umum dari sifat-sifat yang tidak sampai membawa pada kekurangan atau kecacatan atau turunnya derajat kemuliaan. Wa amma bawatinuhum, adapun batinnya mereka fahya munazahatun andalika lita'alluqiha billahi ta'ala. Beda dengan batin mereka. Kalau zahir mereka bisa sama dengan kita. Kalau batin mereka, Allah menjaga batin-batin mereka karena hati mereka sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Batinnya beda sama kita. Kalau zahirnya mungkin bisa sama dengan kita. Batinnya para nabi ya istimewa, apalagi seorang yang menuntun kita kepada jalan kepada Allah, maka akan punya perbuatan hati yang khusus yang Allah jaga mereka sampai kepada puncaknya nilai ibadah. Kalau mau diukur pakai nafsu, Nabi itu nafsunya sudah nafsu apa? Ubudiyah. Kan nafsu ada nafsu apa? Amarah, nafsu lawamah, ada mutmainnah, murji'ah, radiyah, mardiyah, sampai nanti yang akhir ubudiyah. Itu nafsu ubudiyah, nafsunya para malaikat yang sudah nggak punya tujuan lain selain hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita batasi dari sifat-sifat ini. Jadi nggak ada kecacatan sama sekali. Nabi kok pelo, Nabi cekdal, Nabi nggak ada yang demikian. Nabi Musa makan bara, lidahnya meleho langsung namanya. Nah, kalau dibakar di bara gimana? Cacat. Gimana sih? Nggak ada begitu, nggak ada. Jadi kalau kita mau mengatakan oh Nabi Musa itu sakit, maka ketika sakit tidak sampai mencacati derajat kemuliaan. Itu harus kita kedepankan. Jangan mengikuti pendapatnya orang-orang Bani Israel yang mencacati, apalagi sampai Nabi telanjang. Seperti apa Nabi siapa? Musa. Nabi Musa itu tidak pernah seneng mandi bareng. Bani Israel paling seneng mandi bareng.
di kali kumpul bareng mandi. Nabi Musa kalau dijejak enggak, misah. Maka timbul fitnah, Nabi Musa mah panuan. Itu yang kita harus ingati. Nabi Musa badannya ada gatel-gatel, panuan, badannya enggak bagus, itu yang lebih layak. Jangan fitnah, Nabi Musa mah peluh, kan repot. Itu fitnah juga. Maka dalam riwayat ada yang menceritakan setelah Nabi Musa mandi sama Allah, batu yang menutupinya digeser. Bani Israel lihat, wah itu Musa mandi. Begitu lihat, oh ternyata enggak begitu loh. Fitnah itu hilang akhirnya ketika melihat apa yang terjadi pada Nabi Musa. Ada yang mengatakan riwayat Nabi Musa nyantelin bajunya di atas batu itu, tapi mandinya masih pakai celana pangsi. Itu pakai pangsi bertiga gitu loh. Bukan mandinya telanjang di kali, bukan. Nabi nggak ada telanjang di kali. Nabi telanjang. Begitu bajunya dicantolin di batu itu, batunya digeser, batunya gelundung-gelundung. Bajunya di situ dikejar sama Nabi Musa gitu loh. Bani Israel lihat semua badannya Nabi Musa gitu loh. Kalau badan kan nggak mencacati. Kalau aurat mencacati, mustahil aurat para nabi kelihatan sama yang lain, ini mustahil. Nabi Adam turun bumi telanjang, ini nggak layak kita ceritakan. Kenapa? Nabi itu nggak mungkin melihat auratnya sendiri tanpa ada hajat. Kalau kamu kan nggak, kadang kangen segala, lama nggak dilihat, buat mainan. Jadi jangan sampai kita menyamakan sifat-sifat para nabi dengan kita. Dohirnya boleh sama secara pandangan dohir, tapi tetap tidak sampai mengurangi derajat kemuliaan. Kalau batinnya sama sekali tidak terjadi yang demikian. Wa dalilu ala dalika, apa dalilnya? Ai jawazi wuqu'il a'radil basyariyati lahum. Dalilnya kalau nabi itu punya sifat manusia, sifatnya sifat yang mulia, sifatnya sifat yang baik. Apa dalilnya? Sifatil hadisatil basyariyah musyahadatuha bihim, yaitu terlihatnya semua sifat-sifat itu pada mereka alaihi musholatu wassalam. Buktinya Nabi makan, minum, tidur, bekerja, kawin, buktinya apa? Ya kelihatan, dilihat oleh orang-orang yang hidup bersama para nabi. Liman asarahum wa bulughu dzalika bitawatiri li ghairihi. Maka persaksian dari orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi, dan kesaksian itu disampaikan secara mutawatir, berturut-turut dalam jumlah yang banyak kepada orang lain. Artinya yang nyeritain orang banyak gitu loh. Orang banyak cerita yang sama, yang cerita itu nggak mungkin ada kebohongan. Wa buqu'uha bihim aqwa dalilin ala jawazi li'annal wuqu'a alil jawaz. Adapun terjadinya sifat-sifat kemanusiaan itu kepada mereka para rasul adalah dalil paling kuat atas kebolehan, karena sesungguhnya semua peristiwa yang terjadi adalah timbul dari sesuatu yang boleh terjadi pada mereka. Makan boleh terjadi pada Nabi. Kok boleh? Kalau Nabi wajib makan, repot, nggak sempat dakwah, makan doang. Maka makan itu kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Maka apa yang terlihat seperti ini diketahui sebagai sifat yang jaiz bagi para nabi. Wa aidzan hum yataraqqauna daiman fil maratibil aliyah. Dan juga mereka para rasul itu terus menerus meningkat martabatnya
mereka selama-lamanya pada martabat yang tinggi. Sifat-sifat Nabi nggak pernah cacat, nggak pernah berkurang, nggak pernah turun, terus naik, mulia, 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 tambah mulia. Wa wuqu'ul amradi bihim mathalan sababan ziyadati fi maratibihimul aliyah. Dan sakitnya para nabi diantaranya menjadi sebab diangkatnya derajat kemuliaan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, li ajli ayatasalla bihim ghairuhum, yang mana hikmahnya agar orang lain terhibur dengan cobaan yang dialami mereka. Sakitnya Nabi menjadi hiburan buat kita, kan hebat. Ini kan hiburan lodrok kok Sri Mulat. Ini hiburan para wali. Semua sifat-sifat Nabi, sakitnya Nabi itu menjadi hiburan bagi mereka. Kenapa? Kok itu bisa menjadi hiburan? Kenapa? Karena para nabi adalah sebagai contoh. Ketika mereka sakit, maka para wali, para orang-orang soleh akan menganggap nabi saja diuji oleh Allah dengan sakit. Yang gak punya dosa, gak punya salah, mulia, Allah uji dengan sakit. Apalagi saya yang tempatnya dosa, tempatnya salah, banyak khilaf, banyak gak taat, maka layak saya untuk dicoba. Ketika kita kok lagi sakit yang berat, lihat Nabi sakit, terhibur. Kenapa kok terhibur? Ringan gitu loh, terasa ringan sakit kita. Yang tadinya sudah merasa berat, lihat Nabi sakit, oh Nabi aja sakit ya, apalagi saya. Maka kita akan terima dengan apa yang Allah berikan pada kita. Kayak kamulah, kamu jalan, tahu-tahu lihat orang, kamu kemudian tangannya tetap putus. Begitu kamu jalan, lihat orang depan kamu kepalanya putus. Alhamdulillah ya Allah, enteng gitu loh maksudnya. Beratan dia ya Allah. Terus ini diantara hikmah adanya sifat-sifat manusia pada Nabi adalah ketika sakit Allah mengangkat derajat mereka. Ketika mereka sakit, sakitnya menjadi hiburan bagi orang-orang mukmin. Wa ya'riful akil, dan apa yang terjadi pada Nabi bisa mendatangkan pengetahuan bagi akal. Anna dunya laisat daro jazain li ahbabihi ta'ala, bahwa surga itu, bahwa dunia itu bukanlah tempatnya pembayaran bagi kekasih-kekasihnya Allah. Orang berakal langsung nyambung. Itu Nabi sakit, memang dunia bukan tempat pembayaran. Allah berikan ujian, Allah berikan keadaan pada mereka karena dunia adalah tempatnya ibadah, mazra'atul akhirat, bahwa dunia bukan tempat jaza, menerima pahala. Li'id laukana daro jazain, apabila dunia tempat pembayaran, lahum bagi mereka, lam yusibhum syai'un min kaduratiha, maka tidak akan terjadi suatu musibah sedikit pun kepada mereka dari keruwetan dunia. Wa huwa ziyadatun fi 'uluwi maratibihim alaihi wassalatu wassalam, maka musibah itu sendiri adalah sarana meningkatkan ketinggian derajatnya para rasul. Kan bisa Allah bikin meningkat gak pakai sakit, bisa. Tapi ya kamu jangan nanya Allah dong, kok Allah kamu kenapa harus pakai sakit ya Allah? Kamu sutradaranya apa dia kok jadi kamu yang ngatur? Ya terserah Allah, Allah yang ngatur lewat jalan mana akan dinaikkan derajatnya. Gitu loh. Seperti siapa? Para sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman, Ali. Mereka meninggal terbunuh. Umar, Utsman, Ali terbunuh. Padahal mereka waktu hidupnya
doanya ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah, pengennya mati di atas kasur, matinya enak, ditungguin anak bini gitu loh. Dibacain Yasin, dibacain, ini matinya dipukul orang, ditancap, dibunuh. Kok begitu, kenapa? Tadi Allah berkenan meninggikan derajat pahala mereka. Dengan jalan apa? Dijadikan sakit, dan ketika mereka punya nilai sabar, sabar itu menaikkan derajat kemuliaan mereka. Itu loh yang Allah kehendaki terjadinya pada mereka musibah, yang mana musibah itu meninggikan derajat kemuliaan mereka. Maka semua yang terjadi pada Nabi ini menjadi hikmah. Allah berikan sifat-sifat kemanusiaan pada Nabi menjadi hikmah. Yang mana intinya apa? Perkara jaiz ini punya kesimpulan bahwa mustahil Nabi bersifat ketuhanan, dan mustahil pula Nabi bersifat malaikat. Maka ketika kamu melebih-lebihkan Nabi sampai derajat malaikat, itu berlebihan namanya. Nabi mah nggak punya dosa kayak malaikat, Nabi mah nggak tidur, nggak makan, itu berlebihan namanya. Atau Nabi mah bisa menghidupkan orang, Nabi itu berlebihan lagi kayak Tuhan, itu mustahil. Nabi tidak bersifat ketuhanan dan Nabi tidak bersifat malaikat, tapi Nabi bersifat kemanusiaan. Ini yang wajib kita imani, dan kemanusiaan itu pun kemanusiaan yang tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Ketika kita melihat Nabi Isa diceritakan disalib, apa yang mustahil? Turun derajat kemuliaannya, ditelanjangi di jalan, kemana kemuliaannya? Gitu. Hilang kemuliaannya. Ini yang kita tolak, mustahil yang demikian terjadi. Maka kalau mau kita simpulkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga para nabi dari dua hal. Andai kamu terus melihat, mendengar cerita-cerita yang mencacati sifat para nabi, kembalikan kepada dua hal. Allah menjaga nabinya dari dua hal. Yang pertama, dari punya dosa. Yang kedua, dari punya sifat-sifat yang mengurangi derajat kemuliaannya. Maka dijaga oleh Allah para nabinya dari dua perkara ini, hingga nggak terjadi sifat yang rendah dan nggak terjadi dosa-dosa pada diri mereka alaihimussalatu wassalam. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi tis'u aqaid yata'allaqu birrusul alaihi wassalatu wassalam fataqaddama ahda wa arba'un tata'allaqu bil ilahi subhanahu wa ta'ala. Maka yang sudah kita bicarakan 9 sifat yang wajib bagi para rasul, dan sebelumnya 41 sifat yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berkaitan sama Allah ada 41 sifat, yang berkaitan para rasul ada 9 sifat. Maka semuanya jumlahnya fal jumlatu khamsuna akidah. Maka semua akidah yang sudah kita kaji adalah 50 akidah yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatuha bi adillatiha ala ma maro. Maka wajib bagi tiap-tiap orang Islam mengetahuinya dengan dalil-dalil yang sudah pula kita sampaikan seluruhnya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam penjagaan Allah, dalam tetap keimanan yang Allah berikan. Kita diberikan kepahaman dalam urusan akliyah wan nakliyah, dalam urusan keimanan, dalam urusan syariah, dan Allah jaga iman kita sampai akhir hayat kita, hingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal
Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah wastur lana aurati wa amini rawati Rabbi wa mauludina wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna rasulina dhabi kulli suli salam salam rabbi alaihi andal habbi alihi wa sahbihi dada tasi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.